Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah terdapat perkembangan politik, ekonomi, dan administrasi pemerintahan. Daulah Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga menjadi pemimpin pertama Bani Umayyah dan pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ia berhasil mengubah sistem pemerintahan Islam yang semula demokrasi menjadi monarki. Banyak kemajuan yang telah tergores dalam peradaban Islam oleh Daulah Bani Umayyah, diantaranya pada bidang politik, ekonomi, dan bidang administrasi pemerintahan. Pada materi pertama yaitu perkembangan politik pada masa Bani Umayyah. Pada saat sebelumnya sudah saya katakan bahwa pada masa Bani Umayyah terjadi masa transisi dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki atau kerajaan turun-temurun. Sebelum terbentuknya dinasti ini terlebih dahulu diawali dengan peristiwa politik antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yang berujung pada persoalan teologi dan lahirnya sekte-sekte dalam Islam. Pertentangan antara Ali dan Muawiyah menciptakan perpecahan di kalangan umat Islam. Beberapa kelompok muncul seperti kelompok Syiah dan Khawaris. Kelompok Syiah yang mengikuti Ali dan Khawaris yang menolak kedua belah pihak dan mempromosikan pandangan mereka sendiri tentang Islam yang keras. Kebijakan politik pada masa Bani Umayyah. Pemindahan pusat pemerintahan ke Damaskus yang didasarkan atas pertimbangan politik, yaitu terdapat ketidakstabilan politik dan konflik di Kufah yang menjadi pusat ketegangan selama masa pemerintahan Ali dan mengancam kekuasaan Umayyah pada saat itu. Lalu Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus untuk mempertahankan kendali atas kekuasaannya. Damaskus sendiri itu merupakan ibu kota Suriah. Nah, di sini Muawiyah mendapatkan dukungan orang-orang di sana karena sebelumnya dia menjadi gubernur Suriah di bawah kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Dengan pemindahan pusat pemerintahan ini memperkuat kekuasaan dinasti Umayyah. Selanjutnya menumpas orang yang beroposisi yang dianggap berbahaya. Dinasti Umayyah dikenal dengan kontroversi termasuk penindasan terhadap kelompok-kelompok yang berlawanan dengan mereka, misalnya kelompok Syiah dan kelompok Khawaris. Dengan adanya peristiwa itu, pemerintahan Umayyah merespon dengan keras, dengan tindakan militer yang brutal, pengusiran, penangkapan, bahkan eksekusi pada tiap-tiap individu yang berpotensi menjadi ancaman terhadap kekuasaan Umayyah. Selanjutnya yaitu membangun kekuatan militer yang terdiri dari 3 angkatan, yaitu darat, laut, dan kepolisian yang tangguh dan loyal akan memprioritaskan strategi yang memperkuat kekuasaan dan mempertahankan kendali wilayah yang luas, melindungi wilayah dari ancaman internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam seperti membangun kekuatan militer yang kuat, memanfaatkan diplomasi untuk membangun aliansi untuk mendukung ekspansi Islam dengan dakwah dan memperbaiki infrastruktur lain-lain. Selanjutnya membuat kebijakan yang berbeda dari zaman Khulafaur Rasyidin seperti perkembangan sistem administrasi, menerapkan kebijakan pajak yang diskriminatif, fokus mempertahankan dan mengkonsolidasi wilayah, dan tentunya pengenalan sistem monarki secara turun-temurun. Lalu merubah sistem monarki. Nah, kalau yang ini saya sudah menjelaskan sebelumnya, jadi lanjut. Memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangan. Contoh pemberian penghargaan kepada orang-orang yang berjasa itu seperti penghargaan publik, gelar, jabatan, ataupun hadiah-hadiah lainnya. Dengan ini merupakan cara untuk mengakui peran penting dan jasa mereka untuk mencapai tujuan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan ekonomi pada masa Bani Umayyah. Pada tahun 695 Masehi, Abdul Al-Malik mulai mencetak dinar emas dan dirham yang asli hasil dari karya orang Arab. Selain membuat mata uang emas Islam dan berusaha menerapkan Arabisasi pada administrasi kerajaan, hal ini merupakan upaya untuk mengkonsolidasi kekuasaan dan memperkuat identitas Islam di wilayah kekhalifahan Umayyah. Upaya tersebut membentuk karakter kekhalifahan Islam dan memberikan dasar bagi perkembangan selanjutnya dalam sejarah Islam.
Abdul Malik mengembangkan sistem pelayanan pos. Tidak ada seorang muslim ataupun bangsa lain yang dibebankan untuk wajib membayar pajak selain zakat ataupun santunan untuk orang-orang miskin. Yang ketiga yaitu perkembangan administrasi pemerintahan pada masa Bani Umayyah. Dengan adanya persoalan internal dan eksternal mengakibatkan terjadinya perkembangan administrasi pemerintahan sesuai dengan perkembangan wilayah dan perkembangan urusan kenegaraan yang semakin lama semakin kompleks. Pengelolaan administrasi dalam struktur pemerintahan dinasti Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang diciptakan oleh Khalifah Umar. Adapun aspek perkembangan administrasi yaitu pemerintahan sentralisasi, administrasi keuangan, penggunaan bahasa Arab, perkembangan infrastruktur, dan lain-lain. Selanjutnya itu departemen pada pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama yaitu Diwan Al-Rasail yang mengurus surat-surat negara. Yang kedua Diwan Al-Khotim, departemen pencatatan yang bertugas menyalin dan meregistrasi. Yang ketiga Diwan Al-Khoraj, departemen pendapatan negara. Yang keempat Diwan Al-Barsha, departemen pelayanan pos. Dan yang kelima Diwan Al-Jun, yaitu departemen pertahanan. Adapun konsolidasi dan pembaruan politik pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu membangun governance dalam rangka menegakkan keadilan pada masyarakat dan negara. Adapun syarat dan konsepnya yaitu dapat memimpin dengan benar dan adil, diperbolehkan melaksanakan ibadah haji pada tahun pertama gubernur, diperbolehkan untuk memberikan sumbangan kepada penduduk Madinah, dan membentuk majelis pemusyawaratan rakyat, renovasi dan perluasan masjid, penegakan hukum, membaiknya hubungan pemerintahan dengan golongan oposisi, berperan penting dalam ilmu pengetahuan, memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Ini berarti konsolidasi internal merupakan sasaran ulama kebijakan Umar. Adapun pembaharuannya yaitu penekanan bidang politik Umar lebih kepada pembenahan dalam negeri. Kegiatan peperangan dan penaklukan ditiadakan, memantapkan sumber pendapatan negara melalui pajak, menghapus segala perayaan, kebiasaan pesta berfoya-foya, dan pemberian hadiah ditiadakan. Dinas pos hanya untuk membawa berita resmi kepada khalifah saja, tetapi juga melayani kepentingan rakyatnya. Selanjutnya yaitu gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah, yaitu kaum Syiah dan kaum Khawaris yang menjadi gerakan oposisi terhadap eksistensi Bani Umayyah dari awal hingga akhir. Baik golongan Khawaris maupun Syiah sama-sama menentang pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kaum Khawaris. Mereka menghalalkan membunuh anak-anak dan mengkafirkan orang-orang yang tidak mau berperang, dan menganggap harta benda orang-orang yang menentangnya halal bagi mereka. Muhalab sampai mengadu domba hingga pasukan Bani Umayyah dapat membunuh Qotari dan kaumnya pada tahun 77 Hijriah. Kaum Khawaris masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pemberontakan kaum Khawaris semakin berkurang karena ia memerintah dengan sangat arif dan bijaksana. Daulah Bani Umayyah rubuh setelah kaum Khawaris mengalami kelemahan dan kemerosotan tekad. Selanjutnya yaitu kaum Syiah. Terjadi perbedaan antara Arab dan non-Arab, yaitu kaum Azam Ahluzimah yang memeluk agama Islam banyak datang ke kota. Terjadinya perang Karbala yang menimbulkan kesedihan yang mendalam. Dengan harta kekayaan yang melimpah dan jumlah budak yang banyak, mereka tidak mengenal kendali. Pemberontakan Al-Muhtar dengan maksud balas dendam.